Berawal dari pelajar Stovia, mendirikan Budi Utomo pada tahun 1908 yang mempengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Trikaro Dharma, Yong Sumatrabon, Yong Minahasa, dan lain-lain. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan, dengan ini memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Pada tanggal 5 November 1925, para wakil-wakil dari organisasi mengadakan rapat di Jakarta yang diketuai oleh Muhammad Tabrani dari Yogyakarta dan anggota panitia dari berbagai organisasi. Kemudian dilaksanakan Kongres Pemuda 1 pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dengan tujuan untuk membentuk sebuah badan sentral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian yang hadir atas nama Panitia Kongres Pemuda pertama, saya ucapkan selamat datang. Kongres ini adalah tonggak bagi para pemuda yang harus bersatu untuk mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu memerdekakan kemerdekaan Indonesia. Semoga kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia yang sudah lama dijajah oleh Belanda. Merdeka! 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 Apa sing disanjangaken Bapak Mutabane iku leres sanget. Kula panjenengan sedaya kedah merdeka saking penjajahan. Betul, saya setuju dengan apa yang dibicarakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus mempertimbangkan kemerdekaan ini, tapi sebelum itu kita harus mempunyai bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa ini akan kita gunakan untuk mempersatukan seluruh tanah air kita, Indonesia. Bagaimana Bu? Setuju? Setuju. Leres Pak Sanusi, kula panjenengan sedaya kedah ngginakaken basa Indonesia. Nanging saking basa napa ingkang dadosipun adopsi saking bahasa Indonesia? Nggih Pak, diadopsi saking nopo. Betul Cik Sanusi, bahasa mana yang akan kita gunakan untuk bahasa Indonesia? Kalau saya cadangkan, kita ambil bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu. Seperti sekarang, kita sering menggunakan bahasa Melayu. Iya, dari bahasa Melayu saja. Boten saged ngoten niku Bu, basa Jawa niku luwih pas amargi luwih kathah penuture teng Indonesia. Nggih Bu, leres niku. Sudah, jangan berdebat. Kita ini satu, bangsa Indonesia. Jadi seperti ini saja, bahasa yang akan kita gunakan sebagai dasar bahasa Indonesia, kita akan menggunakan bahasa Melayu saja. Karena bahasa Melayu sudah tersebar ke seluruh tanah air kita dan penuturnya pun lebih banyak daripada bahasa Jawa. Maka kita akan menggunakan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa kita. Bagaimana Bu? Setuju? Setuju. Terima kasih saudara-saudari semua. Kongres ini bertujuan untuk membangun badan sentral sebagai persatuan dan kesatuan. Benar sekali Bu. Sekarang ini yang kita butuhkan adalah sebuah badan organisasi yang dapat menampung semua aspirasi.
kita akan membentuk pemerintahan federasi yang dapat mewujudkan daerahnya masing-masing. Baik, terima kasih saudara-saudari semua. Merdeka! Kongres pun berakhir. Sasaran kongres pertama belum tercapai. Badan sentral belum terbentuk dengan pendapat yang berbeda-beda. Kemudian, Kongres Pemuda pertama menghasilkan keputusan yaitu mengadakan Kongres Pemuda kedua dan juga pada Kongres Pemuda pertama menghasilkan bahasa persatuan yang dikenal dengan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu dan juga menyetujui usul PPPI tentang dibentuknya fusi PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres pertama diselenggarakan. Baik saudara-saudara sekalian, pada kongres kali ini kita hanya mendapatkan satu mufakat saja. Oleh karena itu, harus ada tindak lanjut mengenai ini. Benar sekali Bu, kita harus mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Bagaimana Bu? Setuju? Setuju. Untuk Kongres Pemuda yang kedua, saya serahkan ke Bung Sugondo saja. Karena dikau, ia termasuk dalam etnis manapun. Benar sekali Bu, saya setuju. Hal ini agar sikap menjadi lebih netral dan lebih adil demi bangsa kita, Indonesia. Saya setuju dengan itu. Saya juga percaya dengan kemampuan Bung Sugondo dapat menyatukan negeri kita tercinta. Baiklah, jika saudara-saudara percaya terhadap saya akan mengemban amanah-amanah saudara sekalian. Selanjutnya, pada tanggal 27 Oktober 1928, di sanalah Kongres Pemuda II dilaksanakan di Gedung Katolik Jongenbon. Dihadiri peserta sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini, dan acara ini disambut dengan sangat meriah. Selamat pagi. Salam sejahtera. Para hadirin perkenalkan, saya Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih telah hadir di rapat Kongres Pemuda yang kedua. Saya ditunjuk oleh Bapak Mukhtar Brani sebagai ketua di rapat Kongres Pemuda yang kedua. Dalam Kongres Pemuda pertama telah menghasilkan 2 mufakat saja, yaitu menjadikan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa Indonesia dan membangun badan sentral sebagai persatuan dan kesatuan. Sebagai bangsa yang merdeka, kita semua harus bersatu untuk tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Iya, saya sangat setuju. Demi tercapainya persatuan dan kesatuan. Perwakilan pemuda-pemudi juga setuju dengan itu. Kami sangat setuju. Setuju kali awak. Kami dari Jongguna Hasa juga sangat setuju. Baiklah, telah kita sepakati. Kita sebagai pemuda-pemudi telah setuju untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Sekian, terima kasih. Selama pembacaan pidato terakhir dari Sugondo Joyo Puspito, diam-diam Muhammad Yamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan pada saat istirahat inilah lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman diputarkan dengan biola tanpa lirik. Baiklah, saudara-saudari sekalian. Pada saat Bung Sugondo sedang berpidato, saya telah membuat sebuah konsep mengenai Ikrar Sumpah Pemuda, dan inilah hasilnya. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Bagaimana? Apakah saudara-saudari sekalian setuju dengan hal itu? Tidak seperti itu. Seharusnya bahasa persatuan terlebih dahulu. Saya tidak setuju dengan Bung Afin. Menurut saya, lebih baik tanah air dahulu, karena merupakan tempat tinggal kita. Betul itu. Bagaimana kalau berbangsa terlebih dahulu kita tetapkan pada urutan kedua? Karena kita memiliki banyak perbedaan, maka harus kita satukan. Bagaimana saudara-saudari sekalian? Saya setuju. Lalu bagaimana jika bahasa persatuan kita tempatkan saja pada ikrar ketiga? Baiklah, jika seperti itu, saya terima usulan-usulan dari saudara-saudara sekalian. Baiklah, dengan hasil rapat kali ini telah disepakati oleh pemuda-pemudi ini dan menyatakan bahwa kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan dengan ini, maka diwajibkan bagi para perkumpulan-perkumpulan untuk bersatu. Baiklah, dengan hasil rapat Kongres Pemuda 2 ini, maka rapat saja. Merdeka! Dengan berakhirnya Kongres Pemuda 2 ini, maka anggota Kongres sudah menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama pada tanggal 28 Oktober 1928. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, terpisah antara daratan hingga lautan, beribu pulau dan saksi. Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, sampai Papua. Pulau-pulau itu jadi tempat kami dilahirkan dan dibesarkan. Tanah jadi tempat kami berpijak, air jadi saksi perjalanan. Kami tak rela pulau kami diambil. Kami tak ikhlas hasil kekayaan laut kami dicuri dan dieksploitasi. Kami juga tak ingin budaya kami diambil, karena kami mencintai negeri kami. Karena kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Budaya, mulai dari suku Jawa, Batak, Dayak, Minangkabau, hingga Asmat. Kami memiliki adat dan tradisi yang tak sama. Budaya kami pun berbeda. Jawa dengan mengutamakan keseimbangan dan keselarasannya. Dayak dengan upacara gawai Dayaknya. Batak dengan sinangga tulonya. Kami menghargai perbedaan itu, walau kami juga punya persamaan, karena kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tak hanya tanah air dan berbangsa saja yang ada di negeri ini. Negeri ini juga punya lebih dari 700 bahasa. Bahasa yang menjadi alat interaksi, yang harus dipelajari satu dengan lainnya. Tak mudah berkomunikasi dengan bahasa daerah orang lain. Kami butuh bahasa pemersatu, bahasa yang dapat menyatukan orang Dayak dengan Batak, Sunda dengan Madura, Asmat dengan Aceh, Bugis dengan Betawi. Bahasa yang dapat mempermudah kami bersatu demi Indonesia.
Oleh karena itu, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Bangsa